Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Vina Septianinda, NPM 1814231005, Prodi Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode transportasi. Metode transportasi ini ada 3. Yang pertama ada metode NWC. Dalam penyelesaian soalnya, itu kita selalu memulai dari sel pojok kiri atas. Kemudian bergerak ke bawah jika permintaannya belum terpenuhi. Namun jika permintaan sudah terpenuhi, maka kita bisa beralih ke wilayah yang lainnya. Nah, yang kedua ada metode Lescaut. Yang ketiga ada metode FAM. Pada soal yang akan saya jelaskan ini, saya menggunakan 2 metode, yaitu metode Lescaut dan metode FAM. Nah, yang pertama, kita akan memulai dengan metode Lescaut. Metode Lescaut atau inspeksi minimum ini adalah cara untuk menyusun tabel dengan pengalokasian distribusi barang ke tujuan dimulai dari sel yang memiliki biaya terkecil. Nah, jadi aturannya kita itu fokuskan pada sel yang memiliki biaya terkecil. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan permintaan dan kapasitasnya. Jika di dalam sel itu terdapat 2 biaya terkecil, maka kita akan memilih di sel yang persediaannya itu memiliki kapasitas tertinggi, atau kapasitasnya besar. Kemudian, pengisian selanjutnya itu akan dipilih sel yang biayanya 1 tingkat lebih besar dari yang pertama. Selanjutnya, kita sesuaikan kembali dan cari total biayanya. Untuk studi kasusnya, PT Pertama Kencana Indah memiliki 3 gudang bahan baku tepung. Tepung yang diproduksi akan didistribusikan ke 3 daerah di Provinsi Lampung. Yang pertama ada Lampung Tengah, yang kedua ada Lampung Timur, dan yang ketiga ada Tulang Bawang. Jumlah permintaan tiap daerah yaitu 180, 90, dan 80, di mana kapasitas masing-masing gudang penyimpanan adalah 150 untuk gudang A, 100 untuk gudang B, dan 100 untuk gudang C. Biaya transportasi per unit disajikan pada tabel. Nah, kita lihat di sini adalah tabel biaya transportasinya. Di sini kita lihat tiap sel itu tersedia biaya transportasinya. Biaya transportasi ini bisa dalam bentuk juta ataupun yang lainnya. Selanjutnya, untuk penyelesaian dari studi kasusnya, yang paling awal kita harus menyesuaikan antara supply dan demand. Jadi, jumlah antara supply dan demand itu harus sama, sehingga dalam penyelesaian nanti akan impas dari supply dan demand-nya. Lihat di sini 150 ditambah 100 ditambah 100 itu totalnya adalah 350. Kemudian untuk demand-nya 180, 90, 80 itu jika ditotalkan akan berjumlah 350. Kemudian langkah selanjutnya, yang pertama, kita akan memilih sel terkecil. Kemudian diisi nilainya dari nilai terkecil antara demand dan supply pada sel tersebut. Kita lihat dari tabel biaya transportasi yang memiliki nilai terkecil itu ada di sel Lampung Tengah C, yaitu sebesar 3. Jadi arah pergerakannya akan dimulai dari 3. Kita lihat 3 ini ada di wilayah Lampung Tengah, di mana Lampung Tengah ini memiliki permintaan atau demand ini sebesar 180. Kita lihat 3 ini ada di gudang C. Nah, gudang C ini dia hanya mampu atau memiliki persediaan sebesar 100. Jadi untuk memenuhi permintaan di Lampung Tengah itu hanya bisa 100. Jadi 180 dikurangi 100, maka masih punya utang permintaan di Lampung Tengah itu sebesar 80. Nah, selanjutnya kita akan bergerak ke arah selanjutnya, di mana kita akan mencari nilai dari biaya transportasi terkecil selanjutnya, yaitu lebih besar dari yang sebelumnya. Di sini kita melihat biaya terkecil selanjutnya itu ada di sel Lampung Timur A sebesar 4. Jadi arah pergerakannya ini akan ke 4. Di mana dilihat
tempat ini ada di wilayah Lampung Timur, di mana Lampung Timur ini memiliki demand sebesar 90. Sedangkan tempat ini juga ada di baris A, gudang A, di mana gudang A ini memiliki persediaan sebesar 150. Jadi, untuk memenuhi permintaan di Lampung Timur ini, 150 akan dikurangi dengan 90. Maka untuk sisa dari gudang A itu tinggal 60 lagi. Sini kita lihat, permintaan di wilayah Lampung Timur ini sudah terpenuhi. Selanjutnya, kita akan bergerak ke sel yang memiliki biaya terkecil. Selanjutnya, lebih besar dari biaya sebelumnya. Kita lihat di sini adalah biaya terkecilnya ada di 5, yaitu di sel tulang bawang A. Di sini dia di wilayah tulang bawang. Kita lihat di sini wilayah tulang bawang itu memiliki permintaan sebesar 80. Kita lihat 5 ini ada di gudang A, di mana kita tahu gudang A ini persediaannya tinggal 60 karena sudah dipakai untuk memenuhi di Lampung Timur tadi. Jadi untuk memenuhi tulang bawang ini hanya masih bisa 60 yang bisa terpenuhi. Sehingga untuk wilayah tulang bawang ini masih punya utang 20 lagi. Kemudian kita akan bergerak ke sel yang memiliki biaya terkecil selanjutnya. Kita lihat biaya terkecil selanjutnya itu ada 6, tapi kita tidak bisa bergerak ke angka 6 ini karena 6 ini ada di gudang A, di mana gudang A ini sudah tidak memiliki persediaan lagi, jadi kita tidak mungkin ke gudang A. Biaya terkecil selanjutnya itu ada 7 dan juga 8. Kenapa 7 dan 8 ini kita tidak bisa bergerak ke arah sini? Karena 7 dan 8 ini ada di wilayah Lampung Timur. Nah, karena wilayah Lampung Timur ini sudah terpenuhi permintaannya, maka kita tidak perlu untuk bergerak ke arah Lampung Timur. Tuh. Selanjutnya, biaya terkecil selanjutnya di sini ada angka 9. Nah, angka 9 ini juga tidak bisa kita bergerak ke arah sel tulang bawang C. Karena angka 9 ini ada di gudang C, di mana gudang C juga sudah tidak memiliki persediaan. Sehingga kita lihat di sini, biaya yang transportasi yang paling kecil dan memiliki persediaan itu ada di angka 11, yaitu ada di sel tulang bawang B, di mana gudang B ini masih memiliki persediaan sebesar 100. Di mana tulang bawang tadi memiliki kurang 20 lagi untuk memenuhinya, jadi 100 ini dikurang 20, maka akan menghasilkan sisa persediaan di gudang B ini sebesar 80. Nah, untuk tulang bawang, ini sudah terpenuhi permintaannya. Tuh. Nah, untuk pergerakan selanjutnya, kita akan melihat dari permintaan yang belum terpenuhi itu ada di wilayah Lampung Tengah, di mana biaya yang paling terkecil itu adalah 12 di gudang B. Nah, tadi kita lihat sisa dari persediaan di gudang B adalah 80 dan permintaan di Lampung Tengah pun juga 80. Maka kita lihat di sini permintaan di Lampung Tengah akan terpenuhi dan persediaan di gudang B itu sudah habis. Nah, kita lihat di sini antara supply dan demand itu akan impas karena pada awal tadi kita sudah make sure antara supply dan demand-nya. Selanjutnya kita akan menghitung biaya transportasinya. Nah, cara penghitungan biaya transportasinya, kita kembali lagi, itu adalah mengikuti pergerakan dari arah panah ini. Kita mulai dari yang sel Lampung Tengah C. Untuk menghitung
biaya transportasinya itu adalah 3 dikalikan 100 ditambah, kita lihat di sini selanjutnya adalah 4 dikalikan 90 ditambah 5 dikalikan 60 ditambah 11 dikalikan 20 ditambah 12 dikalikan 80. Maka dari jumlah-jumlah itu akan kita totalkan, sehingga perkalian dari 3 kali 100 adalah 300, tambah 4 kali 90 adalah 360, 5 dikali 60 adalah 300, 11 kali 20 adalah 220, dan 12 dikali 80 adalah 960. Sehingga kita totalkan, kita dapat totalnya sebesar 2.140. Sehingga kita bisa simpulkan, biaya total yang dikeluarkan untuk distribusi yaitu sebesar 2.140. Pada metode inspeksi minimum ini memiliki total biaya transportasi itu lebih rendah dibandingkan dengan NWC. Karena pada metode inspeksi minimum ini kita langsung fokuskan pada biaya yang terkecil. Jadi kita fokuskan di sel yang memiliki biaya terkecil. Kemudian jika sama-sama jaraknya dekat, kita akan fokuskan pada tempat yang bisa antar banyak. Jadi antara yang diminta dengan yang kita punya itu bisa kita maksimumkan. Yang selanjutnya kita akan menyelesaikan studi kasus dengan metode FAM. Metode FAM ini merupakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan, yaitu daerah pemasaran. Untuk studi kasusnya kita masih menggunakan soal yang sama, yaitu PT Pertamax Kencana Indah memiliki 3 gudang bahan baku tepung. Tepung yang diproduksinya akan didistribusikan ke 3 daerah di Provinsi Lampung, yaitu ada Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Tulang Bawang. Jumlah permintaan tiap daerah yaitu 180, 90, dan 80, di mana kapasitas masing-masing gudang penyimpanan adalah 150 untuk gudang A, 100 untuk gudang B, dan 100 untuk gudang C. Biaya transportasi per unit disajikan pada tabel berikut ini. Kita lihat di sini untuk biaya transportasinya masih sama seperti tadi. Biaya transportasi ini masih bisa dalam bentuk juta ataupun yang lainnya. Penyelesaiannya sama, kita harus tetap menyesuaikan antara supply dan juga demand-nya. Jadi jumlah supply dan demand itu harus sama. 150 ditambahkan 100, tambahkan 100. Total untuk supply-nya adalah 350. Itu pun untuk demand. 180 ditambah 90 ditambah 80, totalnya adalah 350. Nah, untuk penyelesaiannya, di metode FAM ini kita melakukan double screening. Nah, kalau yang di metode less count tadi itu hanya sekali screeningnya, tapi kalau di metode FAM ini kita melakukan double screening. Nah, langkah-langkahnya kita akan fokuskan pada baris dan kolom. Jadi ada 6 baris dan kolom. Untuk wilayah Lampung Tengah ini adalah kolom, Lampung Timur ini juga kolom, Tulang Bawang kolom, dan untuk barisnya adalah gudang A, gudang B, gudang C. Nah, kemudian kita akan melakukan screening. Dari masing-masing baris dan kolom, kita akan pilih 2 biaya paling terkecil. Kemudian kita lihat di sini, kita masukkan ke penalty cost. Penalty cost ini adalah hasil pengurangan dari 2 biaya terkecil. Di mana masing-masing kita lihat untuk kolom yang Lampung Tengah, biaya yang paling kecil itu adalah 3 dan 6. Jadi untuk penalty cost-nya adalah pengurangan dari 6 dikurangi 3, sehingga hasilnya sebesar 3. Untuk kolom Lampung Timur, kita lihat di sini biaya paling kecil adalah
7 dan 4, sehingga pengurangan 7 dikurangi 4 adalah 3. Untuk kolom tulang bawang, biaya terkecil adalah 9 dan 5, jadi pengurangan 9 dikurangi 5 adalah 4. Kemudian kita beralih ke baris. Nah, kita lihat di sini baris A, sini, biaya yang paling kecil itu ada 5 dan 4. Jadi pengurangan 5 dikurangi 4 adalah 1. Kemudian untuk baris B, itu biaya yang paling kecil adalah 11 dan 8. Untuk pengurangannya adalah 3. Kemudian untuk baris C, biaya terkecilnya adalah 7 dikurangi 3. Hasilnya adalah 4. Setelah kita melakukan pengurangan dua biaya ini, maka kita akan memberikan tanda bintang untuk jumlah dari pengurangan dua biaya tersebut yang memiliki nilai paling tinggi. Kita lihat di sini ternyata yang paling tinggi itu adalah angka 4. Sini, 4. Tapi ternyata ada dua biaya, ada dua selisih biaya yang memiliki nilainya sama-sama tertinggi. Jadi kita harus memilih antara yang di tulang bawang atau yang di baris C. Di sini kita lihat di kolom tulang bawang, ini biaya terkecilnya adalah 5. Sedangkan di baris C ini, biaya yang terkecilnya adalah 3. Sehingga kita akan memilih di baris C yang kita berikan tanda bintang. Di mana di kolom lambung tengah ini memiliki permintaan sebesar 180 yang bisa dipenuhi oleh gudang C sebanyak 100. Jadi nanti awal pergerakannya akan dimulai dari sel lambung tengah C dengan biaya transportasinya adalah 3. Kita lihat. Nah, di mana C tadi mampu menyediakan 100 dan yang diminta oleh lambung tengah adalah 180, jadi masih punya utang di lambung tengah sebanyak 80. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan menyediakan kolom pengurangan dua biaya terkecil lagi dengan catatan untuk baris yang sudah diselesaikan itu kita delete atau tidak kita pedulikan lagi. Jadi anggap di baris C ini sudah tidak ada yang dikurangi, makanya kita tulis dengan strip. Gitu. Jadi ini sudah kita abaikan. Kemudian kita melakukan pengurangan dua biaya di penalty cost. Kita lihat di sini dari kolom lambung tengah di penalty cost yang warna biru. Karena angka 3 ini tadi sudah terpakai, maka biaya terkecilnya itu tinggal 12 dan 6. Jadi untuk penalty cost-nya, itu pengurangan dari 12 dikurangi 6. Sehingga hasilnya adalah 6. Kemudian untuk kolom lambung timur, biaya terkecilnya itu ada 8 dikurangi 4. Karena yang di 7 ini juga sudah tidak bisa digunakan. Sehingga diperoleh pengurangannya adalah sebesar 4. Untuk kolom tulang bawang, juga di sel 9 ini sudah tidak bisa digunakan. Sehingga biaya terkecilnya hanya ada 11 dikurangi 5. Sehingga hasilnya adalah 6. Kemudian untuk baris A, kita lihat di sini, nilai biaya terkecilnya, dua biaya terkecilnya ada 5 dikurangi 4. Hasilnya ada 1. Dan untuk baris B, nilai dua biaya terkecilnya adalah 11 dikurangi 8, sehingga hasilnya 3. Nah, untuk C ini sudah tidak kita pedulikan atau kita abaikan. Nah, dari pengurangan dua biaya tersebut, kita di sini melihat hasil dari pengurangan dua biaya tersebut yang memiliki nilainya paling tinggi. Ternyata di sini juga ada 2, yaitu ada di kolom lambung tengah dan ada di kolom tulang bawang.
Yang pertama, kenapa kita tidak memilih kolom tulang bawah, lambung tengah? Di sini biaya yang paling kecil itu ada di sel lambung tengah A6. Sedangkan di kolom tulang bawang ini biaya terkecilnya ada di sel tulang bawang A sebesar 5. Jadi kita memilih untuk di kolom tulang bawang ini yang kita bintangi. Setelah kita memilih di kolom tulang bawang, kita akan menentukan biaya yang paling kecil. Nah, kita lihat di sini adalah 5. Nah, di kolom tulang bawang ini, kita lihat dia memiliki permintaan sebanyak 80. Namun yang bisa disediakan di kolom A adalah 150. Sehingga kita akan mengurangi. Nah, arah pergerakannya seperti ini. 150 dikurangi 80, maka sisa persediaan di gudang A sebesar 70. Nah, untuk permintaan di tulang bawang itu sudah terpenuhi 80. Maka kita akan melakukan pengurangan 2 biaya lagi. Nah, di kolom dan baris yang abu-abu kita lihat, kita akan mengurangkan 2 biaya lagi di penalty cost. Sini kita lihat, untuk di kolom A, lambung tengah, itu 2 biaya terkecilnya tinggal 12 kurangi 6. Sehingga hasilnya adalah 6. Kemudian di kolom lambung timur, itu biaya terkecilnya ada 8 dikurangi 4. Sehingga hasilnya adalah 4. Kemudian untuk tulang bawang, karena sudah terpenuhi dan sudah diselesaikan, maka kita tulis strip. Kita beralih ke baris A, kolom abu-abu, biaya terkecilnya itu tinggal 6 dikurangi 4, karena 5 tadi sudah terpakai. Sehingga hasilnya 2. Kemudian di baris B, itu biaya terkecilnya ada 12 dikurangi 8. Hasilnya adalah 4. Karena yang 11 tadi sudah tidak bisa digunakan. Kita lihat di sini dari pengurangan 2 biaya tersebut yang memiliki nilai tertinggi itu ada di kolom lambung tengah, yaitu sebesar 6. Sehingga kita akan fokuskan ke kolom lambung tengah. Kita lihat di kolom lambung tengah ini yang memiliki nilai biaya paling kecil itu ada di sel lambung tengah A sebesar 6. Jadi arah pergerakannya nanti akan ke arah 6. Kita lihat di lambung tengah ini memiliki, kita lihat, lambung tengah ini masih kurang 80 yang tadi. Namun, di gudang A itu hanya tersedia persediaan sebesar 70. Jadi, untuk memenuhi permintaan di lambung tengah itu hanya 70. Jadi, masih punya utang 10 lagi untuk memenuhi lambung tengah. Kemudian kita akan bergerak ke bawah. Nah, di sel lambung tengah B. Sel lambung tengah B ini yang dibutuhkan di lampu tengah masih 10 lagi. Sedangkan B ini memiliki kapasitas sebanyak 100. Nah, jadi untuk memenuhi kekurangan di lampu tengah tadi, 100 dikurangi 10. Nah, sudah habis, sudah terpenuhi permintaannya, dan di gudang B ini sudah tersedia sisa sebanyak 90. Selanjutnya kita akan beranjak ke sel yang memiliki biaya terkecil selanjutnya. Di sini kita lihat untuk wilayah Lampung Timur ini belum terpenuhi permintaannya. Jadi
kita akan bergerak ke sel Lampung Timur B. Nah, dengan biaya transportasi yang paling kecil adalah 8. Dengan persediaan di gudang B itu adalah 90. Dan permintaan untuk Lampung Timur itu juga 90. Maka Lampung Timur ini akan terpenuhi permintaannya dan gudang B juga sudah habis persediaannya. Kita lihat di sini antara supply dan demand juga akan impas. Karena di awal tadi sudah kita make sure antara supply dan demand ini hasilnya adalah sama. Selanjutnya untuk perhitungan biaya transportasinya caranya adalah sama. Kita lihat arah pergerakan dari transportasinya. Yang pertama dimulai dari sel Lampung Tengah C. Perhitungan biayanya adalah 3 dikalikan dengan 100 ditambah 5 dikalikan 80 ditambah 6 dikalikan 70 ditambah 12 dikalikan 10 ditambah 8 dikalikan 90. Maka jika kita akan totalkan 3 dikali 100, 300, 5 dikalikan 80, 400, 6 dikali 70, 420, 12 dikalikan 10, 120, 8 dikali 90 adalah 720. Sehingga total dari biaya transportasinya adalah 1.960. Nah, kita lihat di biaya transportasi dengan menggunakan metode VAM, ini total biaya yang dikeluarkan untuk distribusi sebesar 1.960. Biaya di metode VAM ini lebih kecil dibandingkan dengan metode less count atau inspeksi minimum, karena di metode VAM ini kita melakukan double screening. Nah, beda dengan yang di metode less count tadi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.